Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bukan berjumpa kembali, tapi ini baru berjumpa dengan channel Kajet, ya, channel Clarissa Jara. Ini merupakan channel yang khusus dibuat buat informasi-informasi, tapi ini membuat konten nanti insya Allah akan mengangkat beberapa kisah pemuda, kemudian orang-orang yang menginspirasi dan insya Allah ingin menyebarkan informasi yang bukan hoax tentunya. Nah, ini malam ini kita akan berbincang dengan salah satu pemuda ini yang semangatnya luar biasa. Jadi beliau namanya Adi Aras Nurrahman. Ini ya, sebentar lagi ini jadi PPJ Kecamatan Pasir Kuda. Gimana Bang Aras, sehat? Alhamdulillah. Ini sehat. Harus jaga jarak ini. Jaga jarak, jangan dekat-dekat ya. Kita akan nanti berbincang-bincang. Perlu diperkenalkan juga ke sahabat-sahabat semua bahwa Aras ini sedikit profilnya. Beliau merintis salah satu rumah baca Al-Jihad ya. Rumah baca Al-Jihad itu luar biasa bagi anak muda yang seumurannya, yang lain masih sibuk main game, gadget dan lain sebagainya. Ini Aras ini sudah memikirkan generasi ke depan. Dan untuk memperkenalkannya, saya persilakan dulu ke Bang Aras untuk memperkenalkan secara lebih jelasnya tentang kepribadinya Bang Aras. Silakan Bang Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aras Nurrahman. Saya lahir di Girijaya, sebuah desa yang berada di Cianjur Selatan. Keseharian saya adalah tentunya saya anak petani, latar belakang ya, dari anak petani. Dan saya keseharian selain sekolah dan membantu orang tua untuk bertani. Kata TV tadi. Jaya. Latar belakang keluarga saya dari seorang petani, dan saya keseharian biasa ikut ayah dan ibu saya bertani ke ladang dan ke sawah. Saya berpendidikan pertama di SD Negeri Geger. Gak PAUD dulu? Enggak, karena masa saya belum ada PAUD. Sama. Saya juga dulu gak PAUD dulu, karena Girijaya baru ada PAUD tahun 2013. 2013 baru ada PAUD. Iya, baru ada PAUD. Silakan dilanjut, Pak. Dan saya melanjutkan ke salah satu MTS bernama MTS Satu Atap Nurul Huda. Setelah lulus sekitar tahun 2016, saya lanjut ke SMA Negeri 1 Pasir Kuda, dan selesai pada tahun 2019. Dan saya sekarang sedang melanjutkan kuliah di bidang pendidikan guru sekolah dasar dan berlanjut sampai sekarang. Udah semester berapa ini? Baru semester 2. Baru semester 2. Kita doakan Bang Adi ini mudah-mudahan kuliahnya dilancarkan. Amin. Amin. Nah, ini tadi profil singkat Aras, atau kalau kita panggil Adi ya, Aras Nurrahman. Jadi beliau betul-betul asli warga Desa Girijaya. Jadi kelahiran di Desa Girijaya, Kecamatan Pasir Kuda ya. Kalau dulu itu kecamatannya Tanggeng. Nah, sekarang pada berhubung udah ada perpecahan, bukan perpecahan, tapi dimekarkan menjadi Kecamatan Pasir Kuda. Nah, kita berbicara tadi sudah berbicara secara pribadi, memperkenalkan diri. Sekarang saya pengen tahu nih, rumah baca Al-Jihad, tolong diberikan pemahaman bagaimana mulai berdirinya tuh
rumah baca Al Jihad, kapan dan di mana? Nah, dari awal berdiri dulu. Ya, boleh. Sebetulnya rumah baca Al Jihad berdiri pada tahun 2019 sekitar bulan Maret. Awal sejarahnya berdirinya saya itu punya guru yang sudah mendirikan rumah baca duluan. Ya, ya. Padian ya? Iya, bernama Padian dari Desa Girimukti. Salam buat Padian, nanti kapan-kapan kesini ya. Dan saya belajar kepada beliau cukup banyak ilmu yang beliau terapkan kepada saya. Dan beliau memberi motivasi terus kepada saya untuk membuat atau membuat sebuah rumah baca seperti beliau. Nah, pada tahun itu beliau memberikan buku terus kepada saya dan motivasi sehingga saya dapat mendirikan di sini. Dan untuk nama rumah baca Al Jihad itu, untuk nama Al Jihad itu diambil dari masjid atau tajuk di sebelah rumah. Nama masjid itu kan Masjid Al Jihad. Iya. Al Jihad, sebuah Kirain masjid kecil. ini bukan Al Jihad Sindang Barang ya? Iya, bukan Al Jihad Kirain Sindang Barang. Al Jihad Sindang Barang itu bukan, tapi ini diambil dari nama masjid yang dekat rumahnya, Masjid Desa Gidijaya. Iya. Itu namanya Masjid Al Jihad. Jadi ini bukan Al Jihad Sindang Barang sekali lagi. Nah, ini setelah berdiri 2019, saya dengar-dengar Bang Aras atau Bang Adi ini sering datang sebelum pandemi ke sekolah-sekolah, betul ya? Iya, sebelum pandemi. Boleh dijelaskan itu gimana itu? Nah, untuk itu kan program awalnya itu untuk yang di rumah, baca-baca di rumah. Ya. Karena mulai menurun yang baca ke rumahnya, saya membuat program ke sekolah-sekolah sebelum pandemi. Jadi jemput bola gitu ya? Ya, jemput bola. Iya. Nah, saya biasanya setiap hari Sabtu, kan Sabtu itu ada waktu untuk bisa ke sekolah-sekolah. Ya, untuk libur ya. Ya. Ini luar biasa pemirsa. Jadi Bang Adi ini atau Bang Aras, selain kesibukannya beliau sekolah itu di semester akhir ya. Ya. Di semester akhir bisa menyempatkan mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Ini luar biasa. Teman-teman seukuran beliau masih berpikir bagaimana bermain, tapi Bang Aras ini sudah memikirkan bagaimana mencerdaskan generasi yang akan datang. Ini terinspirasi dari guru beliau ya, dari gurunya Bang Dian Nopiandi. Ini luar biasa. Jadi guru memberikan virus-virus kebaikan. Mudah-mudahan virus-virus kebaikan yang ditularkan oleh Bang Adi atau Bang Aras ini terus menular dan menggelinding di masyarakat. Nah, kita ngobrol santai aja Bang, kita santai. Mudah-mudahan ini nanti semakin banyak orang yang terinspirasi dari tayangan-tayangan ini, sehingga banyak di masyarakat yang mendirikan rumah baca. Jadi sekarang kan minat baca atau minat literasi masyarakat sangat rendah. Apalagi di zaman sekarang media yang sering jadi kita lihat tanpa disaring dulu, kadang tidak literatur masyarakat sekarang itu sering menyebarkan hoax, berita yang tidak terkonfirmasi. Nah, kita kembali ke rumah baca Al Jihad, gimana ini visi misinya dulu? Nah, rumah baca Al Jihad ini memiliki visi dan misi. Antara lain visinya ini untuk mencerdaskan dan meningkatkan kreatif masyarakat, ini untuk visinya. Dan misinya tidak banyak, cukup 2. Yang pertama, meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat ini di salah satu desa di sini kan masuk pendidikan anak-anaknya ya. Ada yang tamatan SD, SMP, kadang SMA sudah keluar. Nah, di rumah baca ini kita dorong untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk mendapatkan ijazah yang lebih dari, contohnya dari kuliah atau yang lainnya. Ya, jadi kita memotivasi memotivasi generasi penerus
Jadi ingat pemirsa, eh, kuliah ataupun belajar itu sebetulnya bukan pengen ijazahnya, ingat. Tetapi kata guru saya dulu ketika SMP, kalau kita kuliah itu yang kita inginkan adalah ilmunya, maka ijazahnya pun nanti akan kita dapat. Kalau kita sekolah hanya menginginkan ijazahnya, maka ilmunya kemungkinan itu tidak didapat. Nah, ini luar biasa. Jadi rumah baca Al-Jihad ini sampai sekarang berarti udah 3 tahun ya? Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun masih eksis. Bahkan mudah-mudahan nanti ke depan ada namanya bantuan dari beberapa pihak sehingga ini masyarakat tidak berjalan sendiri tapi dibantu oleh pemerintah. Nah, selama ini kira-kira gimana? Ada perhatian nggak dari pemerintah atau pihak-pihak lain lah untuk membesarkan atau membantu mempromosikan rumah baca Al-Jihad ini? Nah, untuk rumah baca ini alhamdulillah kemarin tahun 2020 kita dapat bantuan lumayan cukup besar buku dari Yayasan Al-Manar yang ada di wilayah Cianjur Selatan, dan alhamdulillah memberikan buku lumayan banyak dan tentunya motivasi untuk lebih berkembang lagi untuk rumah baca Al-Jihad. Terima kasih kepada ketua atau owner dari BMT Al-Manar. Oh, jadi saya sendiri ya? Iya. Jadi malu saya sebutkan. Jadi alhamdulillah, jadi nanti kita juga mensupport kegiatan-kegiatan sosial. Jadi saya selain sekarang mencoba di YouTube atau di konten kreator, saya sehari-hari juga punya beberapa lembaga. Jadi maksudnya itu ingin empower atau membantu masyarakat, bagaimana teman-teman yang punya semangat seperti Bang Aras ini itu tidak luntur semangatnya dan terus naik. Kalau kita gali di lingkungan kita masih banyak orang-orang yang putus sekolah ya, putus sekolah. Ada yang sampai SD ya, SMP, kalau yang udah SMA udah meninggal karena udah wajib belajar 12 tahun. Tapi kebanyakan sebagian besar itu putus sekolah sekarang sekitar 10-20% ya untuk desa Pidijaya. Mudah-mudahan kedepannya kita wajib belajar 12 tahun ini dituntaskan. Nah, dengan rumah baca Al-Jihad ini kira-kira ya, ini ke depan mau seperti apa nih rumah baca Al-Jihad? Sekarang kan pasti Bang Adi sibuk dengan kuliah ya. Kira-kira bagaimana nih ke depan nih? Nah, untuk ke depan insya Allah setelah masa pandemi, karena kita selama pandemi tidak bisa berkarya, tidak bisa bergerak karena harus diam di rumah kan. Iya, betul. Harus masa pandemi ini terasa membosankan di rumah terus. Nah, untuk ke depan kalau pandeminya sudah berakhir, insya Allah kita melanjutkan program-program. Tentunya kita punya program baru. Insya Allah kita akan buka lapak baca di salah satu keramaian atau taman kota. Insya Allah itu bersama teman-teman nanti di lapangan bisa diatur kalau pandeminya sudah berakhir. Karena sekarang tidak bisa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Jadi pandemi segera berakhir, kita juga bisa aktivitas secara normal. Jadi mohon maaf ini juga nggak pakai masker tapi udah jaga jarak ya. Dengan penonton pun ini udah jaga jarak. Jadi sebetulnya di depan kami penonton itu ada ribuan, ada sekitar 1 juta orang ya, tapi ini nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Mudah-mudahan channel ini makin ramai. Dan kepada para penonton perlu kami informasikan juga bahwa channel Kajat ini apabila nanti ke depan sudah memiliki profit atau penghasilan, maka 30%-nya Bang, ini 30%-nya kita akan gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial. Jadi seluruh usaha yang kita miliki sekitar 10-15% kita gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial. Mudah-mudahan
ini ke depan kita masih bisa berkembang bersama-sama. Dan Bang Aras juga dengar katanya punya channel YouTube juga ya? Iya, iya. Namanya apa tuh? Nama saya pribadi Aras Nur Rahman. Aras Nur Rahman. Tuh nanti pemirsa bisa dicatat ya channel YouTube ini Bang Aras Nur Rahman. Jadi nanti bisa di like dan di subscribe. Jadi kita berjuang bersama-sama. Isi channel YouTube-nya apa aja nih? Ini fokus musik punya saya. Musik ya. Tapi nanti musiknya ingat jangan copyright. Saya bahaya. ya. Jadi kita bikin konten-konten yang original. Kita belajar dari sekarang ya. Ini berbicara tadi rumah baca Al Jihad, kita tanya-tanya dulu nih kuliahnya ke Bang Aras nih. Ini kuliah udah semester 1 menuju semester 2. Gimana nih semester 1 kemarin kuliahnya nih Bang Aras? Aduh, saya rasa tidak terlalu efektif ya kalau di masa pandemi seperti ini, karena sering daring. Dan kalau daring di kampung saya sinyal jelek, sinyal jelek. Karena sebetulnya kita juga nih mau live tapi sinyalnya jelek. Aduh. Nah, itu salah satu trouble di kuliah di masa-masa pandemi seperti ini. Iya, jadi kita nggak bisa live, nggak bisa online karena kita sinyalnya kurang bagus. Iya, kurang bagus. Jadi kurang bagus. Kalau boleh tahu nih bocoran IPK-nya kira-kira berapa nih Bang? Semester 1 ini. Aduh, ini cukup dirahasiakan. Oh, cukup dirahasiakan. Cukup dirahasiakan ini. Ya. Jadi saya punya ada gium begini yuk. Ya, harus aktif di organisasi itu nanti buat ilmu. Jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Iya. Kalau bisa aktif di BEM, di lembaga-lembaga ekstra kampus. Itu nanti untuk menambah pengalaman kita. Menambah jaringan kita. Kalau dulu saya punya slogan jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Sempat saya dikritik oleh beberapa teman-teman, kamu jangan terlalu aktif di organisasi, nanti lulusnya lambat. Tapi alhamdulillah dari satu angkatan saya yang duluan lulus. Jadi sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh itu organisasi tidak akan mengganggu proses perkuliahan kita. Itu sudah saya buktikan. Jadi nanti Bang Aras juga mudah-mudahan ketika kuliah aktif di organisasi, tidak ditinggalkan rumah baca Al Jihadnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk di lingkungan di remaja masjid, udah suka ikut gak kegiatan-kegiatan di masjid itu, remaja masjid? Suka gimana? Iya. Suka gak? Agak, kalau saya tidak berkesibukan kuliah, saya suka ikut biasanya. Iya. Jadi nanti ini di lingkungan DKM Al Barakah itu masjidnya yang baru, yang megah ya. Jadi ini juga salah satu remaja masjid. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita korek sebetulnya lebih dalam, Bang Aras ini semangatnya luar biasa. Patut kita acungi jempol dua. Karena saya tahu beliau ini tidak tidak diurus dari kecil oleh kedua orang tua ya. Iya. Ayah pergi, terus ibu gak ada. Tapi ini semangatnya buat pemirsa ini, semangat yang membara, tekad yang kuat dari Bang Aras. Luar biasa. Beliau hidup dengan kakek nenek, tapi semangat belajarnya patut kita contoh, patut kita ikuti. Ini teladan nih. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat masih tinggal sama orang tua, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, wah malu sama Bang Aras. Ini Bang Aras luar biasa nih, luar biasa semangatnya, saya acungi jempol, luar biasa ini. Jadi yang tadi itu yang pas pembukaan yang saya anggap ayah dan ibu itu, sebenarnya itu kakek nenek saya sudah anggap mereka sebagai ayah dan ibu saya. Oh, betul kan? Jadi itu ya, kakek dan nenek Bang Aras ini sudah dianggap sama Bang Aras itu adalah orang tua. Tapi itu kita juga tidak lupa ya ke orang tua dan ibu kandung yang sebenarnya kasih sayang tidak berkurang. Tapi yang patut kita contoh semangat Bang Aras ini untuk melanjutkan pendidikan.
Itu yang harus kita contoh ya. Semangat untuk melanjutkan pendidikan walaupun beliau hidup bersama kakek nenek. Kalau pemirsa masih hidup dengan keluarga yang lengkap, apalagi ekonominya cukup, mestinya harus malu dengan Bang Aras ini. Sekarang tidak ada alasan untuk sekolah, ya. Dari SD ada bos, ya, ada bos. Kemudian di SMP juga ada bos. Di PAUD juga ada bos, ada BOP. Di SMA juga ada. Sekarang udah gratis ya? Udah gratis. SMA udah gratis. Kalau sampai anak bapak dan ibu misalkan teman-teman nggak sampai sekolah, wah, kita ini bisa ketinggalan ya Bang, bisa ketinggalan. Kuliah juga sekarang ada KIP kuliah, ada bidik misi ya, beasiswa juga banyak. Ya, kita ngobrol santai aja dengan Bang Aras ini ya, Aras. Sekarang banyak yang kaya, yang di ekonominya di atas, tapi anaknya yang nggak mau sekolah banyak ya yang seperti itu. Itu sangat kita sayangkan sebetulnya. Secara ekonomi mereka mampu cukup untuk membiayai, tapi mereka sayang itu bukan tidak mau, mungkin karena kesibukan lah. Tapi kalau teman-teman yang punya tekad kuliah, bagus itu, silahkan berkuliah dimanapun kuliahnya. Jadi jangan lihat lembaganya, tapi ilmu yang kita cari. Nah, Bang Aras ini ke depan nih setelah lulus kuliah nih mau kemana? Mau nikah dulu atau apa? Sebenarnya pertanyaan berat nih. Berat. Antara nikah atau gimana? Sebenarnya kalau sudah lulus kuliah, sebenarnya mau mendirikan sebuah usaha dulu. Karena kalau kita merantau kan di kampung mau siapa yang berkarya? Iya. Insya Allah saya mau mendirikan usaha dulu. Cuman unit usahanya yang masih dalam bayang-bayang lah, karena kuliah kan masih 3 tahun lebih lagi untuk lulus. Dan setelah usaha itu maju, insya Allah akan mencari calon calon pendamping hidup. Insya Allah setelah itu menikah, dan tentunya tidak lupa untuk berkarya lagi di desa sendiri, di kelahiran sendiri tentunya. Nah, harus dimulai dari sekarang. Usaha bisnis dimulai. Iya. Jadi sekarang itu kita jangan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan gitu yang benar. Itu ya. Jadi kadang konten kreator juga begitu. Luar biasa ini para konten kreator. Jadi saya bangga lihat beberapa teman yang jadi YouTuber itu, sebetulnya mereka bisa memperkerjakan orang juga. Ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor, ada tim kreatif. Itu udah berapa orang ketika mereka terjun ke dunia YouTuber, konten kreator yang diberdayakan. Jadi saat ini ekonomi yang sedang turun, yang sangat membantu itu para usahawan UMKM. Nah, mudah-mudahan ini ke depan Bang Aras itu cita-citanya berhasil ya. Iya, amin. Nah, ini kepada pemirsa nih, harusnya tiap tahun atau cita-cita itu ditulis Bang Aras. Saya ingat cita-cita itu ditulis. 5 tahun ke depan saya mau seperti apa? Ditulis. 1 misalkan, lulus kuliah tepat waktu tahun berapa? Tulis. Kemudian yang kedua, punya rumah, tulis gambarnya seperti apa. Punya mobil, tulis mobilnya merek apa. Punya istri, tulis istrinya berapa. Bukan istrinya berapa, istrinya seperti apa katanya. Kemudian yang kelima apa, sehingga target kita itu tercapai. Karena ketika kita berdoa pun kepada Allah harus jelas. Ya Allah, saya itu pengen rumah seperti apa. Nah, itu udah digambarkan. Nanti Bang Aras misalkan setelah pulang dari sini itu bisa mencatat cita-cita atau target
target harapan ya. Nah, harapan. Berarti dari 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai 2005. Sampai 2005 apa aja nih harapannya? Kenapa saya berani bilang begitu? Ini saya udah kejadian, jadi udah ngalamin. Saya ingat lulus kuliah itu kalau nggak salah 2014. Nah, saya 2013 itu diberi motivasi oleh Dr. Imron, salah satu dosen saya. Kalau punya cita-cita, ditulis, ditempel, ditarget. Cita-cita saya apa? Pertama itu waktu itu punya penghasilan. Saya tidak punya pekerjaan, tapi punya penghasilan. Berarti harus punya usaha. Yang kedua, cita-cita saya nikah. Yang pertama dulu sebetulnya sebelum ini itu lulus tepat waktu, alhamdulillah terjadi. Kemudian punya penghasilan, alhamdulillah. Yang ketiga, nikah. Yang keempat, punya rumah. Yang kelima, punya mobil. Yang keenam, bisa zakat, alhamdulillah. Nanti Pak juga harus dicatat. Ini kesampaian semua. Alhamdulillah, ini sudah kesampaian. Ini yang target ke depan, ini sudah dicatat, tapi masih dirahasiakan. Nah, kira-kira nih Bang Aras, ke depan ya. Target istri Bang Aras ini seperti apa nih? Mana nih? Ini berat ya. Berat. Ya pemirsa harus tahu nih, nanti kalau ada pemirsa yang yang suka sama Bang Aras nih, targetnya seperti ini. Gimana nih Bang Aras? Targetnya ya tentunya seagama, sama seperti saya Muslim. Muslim. Ya. Yang kedua itu dari keluarga sama seperti saya, tidak di atas maupun tidak di bawah saya. Secara ekonomi dan apanya itu? Ya penting sama dengan kita lah. Mau menerima keadaan, mau menerima kekurangan dan kelebihan kita. Ya. Nah, tentunya yang selanjutnya wanita yang biasa di rumah, tidak berkarir maupun lulusan seperti bidan, tidak seperti itu, perawat, maunya yang di rumah. Jadi kalau dia punya bidan, perawat sering ditinggal katanya. Iya, takut ditinggal. Karena kalau bidan, perawat itu kan kerjanya ekstra ya, luar biasa pengabdiannya. Dia takut ditinggal. Jadi maunya yang sering-sering di rumah katanya. Itu Bang Ade, luar biasa nih Bang Ade. Dan targetnya itu mencari pasangan di tahun 2026. 2027 targetnya bisa melanjutkan ke pernikahan. Ya. Coba saya tanya nih, 2021 nih targetnya apa nih? 2021 mencari modal untuk usaha. Mencari modal. Ya. Emang nggak punya modal? Punya modal sekarang. Tangan kan punya. Aduh, bukan soal itu. Modal. Tangan tuh modal, kaki juga modal kata tadinya. Mencari modal dalam bentuk uang. Iya. Ingat ya, ketika kita berusaha sebetulnya modal itu kadang tidak dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk ide dan gagasan. Makanya saya sama pemuda, para teman-teman selalu nantang. Ini punya gagasan apa nih buat usaha? Kita siap bantu nih dari lembaga BMTA Manar. Asal syaratnya satu, jujur. Jujur. Target 2022 nih, targetnya apa nih? 2022. Saya bingung nih 2022. Targetnya berdiri usahanya, unit usahanya. Unit usahanya berdiri. Iya. 2023 targetnya apa nih? 2023 nih mulai fokus sama kuliah nih, masih bingung nih. Fokus kuliah berarti hampir mau lulus ya? Iya, hampir mau lulus. Hampir mau lulus nih 2023. Iya, sudah memikirkan skripsi. 2024 bukan mau nyapres, sidang. Nah, ini harus beres nih sidang. Harus beres. Iya. 2024 itu sebetulnya ada pilpres, tapi nggak mau nyapres ya? Enggak. Enggak. Karena syarat capres kalau di RU sekarang itu harus orang kader parpol. Iya. Kader parpol. Jadi 2024 ada pilpres. 2025 nih 2025 masih ramang-ramang nih, masih bingung. Iya. Jangan bingung dikirakan sekarang. Kira-kira mau apa nih targetnya dulu? Ini sudah mapan lah. Harusnya sudah mapan. Cirinya udah mapan Bang? Apa? Cirinya udah mapan. Punya mobil? Punya penghasilan sendiri tentunya. Sendiri. Berapa ini?
supaya Allah nanti mencatat berapa nih penghasilannya kira-kira. Target per bulan ini. Per bulannya berapa? Per bulan antara 5 ke atas lah. 5 ke atas, mudah-mudahan Iya. Allah mencatat. Amin, amin. Kalau bisa ya, kalau target usaha itu jangan ditarget 5 juta ke atas, tapi coba dibalik. Saya target zakatnya per bulan 5 juta. Wah, hebat. Itu zakatnya aja di targetnya bang. Nanti penghasilannya berarti 2,5% dari itu gitu. Jadi kalau kita mentargetkan zakatnya, pasti Allah Iya, akan ngasih. benar. Ya, targetnya zakatnya aja. Jadi kalau ingat kata Pak Haji Mamun, saya itu tidak pernah minta menjadi kaya. Tidak pernah saya minta menjadi kaya. Tapi saya minta kepada Allah untuk bisa berzakat. Ya. Berarti kalau bisa zakat berarti jadi orang Sukses. kaya, banyak harta. Iya, gitu. pasti. Sampai tadi 2025 ya, 2026 nih. Cari pasangan tentunya. Cari pasangan. Yang tadi 2027 nih, menikah. menikah. 3 tahun lagi 2028 Tentunya menjalin rumah tangga yang baik dan Punya anak ya? Punya anak. Nah, Anak. tentunya yang diharapkan semua orang. 2029 2029 nih harus meningkatkan unit usaha tentunya. ini nggak punya rumah dulu, langsung punya anak, punya rumah dulu harusnya. Iya. Jadi nanti menikah, punya rumah, punya anak, terus 2020 2030 harusnya sudah lengkap. tinggal harus punya menikmati kendaraan, kehidupan. punya kendaraan Iya. minimal Fortuner. Iya. Amin ya, tentunya. kita aminkan. Jadi target Bang Aras dari sekarang mulai merintis ya, mudah-mudahan dicatat sama Allah keinginan-keinginan beliau. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya Bang ya. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin di kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini kita rehat dulu Bang ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, ini di samping saya sudah hadir pemuda yang luar biasa. Setelah tadi di season pertama kita berbincang-bincang dengan Bang Aras Nur Rahman, ini di samping saya sudah hadir sosok pemuda. Di dua-duanya tadi masih jomblo, Bang Aras Nur Rahman juga masih jomblo. Ini di samping saya Bang Yandi Hermawan. Jadi kalau teman-teman berminat ke Bang Yandi, ini udah ada yang punya tapi belum sah ya. Untuk memperkenalkannya, biar perkenalan sendiri deh Bang Yandi. Silakan Bang Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Hermawan. Kalau teman-teman biasa manggil Atok, jauh ya. Atok, jauh ya. Yandi Hermawan dipanggil Atok. Atok Dalang. Ya. Bukan ya? Bukan. Bukan, kirain Atok Dalang. Profesi sebagai petani, Tani. kesibukan sehari-hari itu mah. Sekolah di mana dulu sekolah? Sekolah dulu SD di SDN Geger, Enggak, oh dulu ini sama yang tadi nih. anak 95-an. Oh, Belum ada PAUD. anak kolonial. Tadi mulai kolonial. Lumayan agak dulu. Ya. Kemudian dilanjut ke MTS. MTS kalau di ijazah MTS negeri 1 Tanggal. Kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Sukanagara 2 tahun. 2 tahun. Kok cuma 2 tahun akselerasi? Bukan, pindah. Oh pindah. Kirain saya akselerasi ya teman-teman. 2 tahun terus ternyata pindah. Pindah ke SMA Negeri 1 Cibinong. Kemudian lulus tahun 2014. 2014. Nah sekarang ini kesibukan Bang Yandi sebagai petani nih, kita tanya-tanya. Karena petani itu salah satu profesi yang luar biasa. Jadi kita yang menampung yang mempersediakan buat makan kita itu adalah para petani. Patut bersyukur kepada para petani. Kalau di luar negeri profesi petani itu kan profesi yang banyak diminati. Jadi banyak petani yang S1, S2, S3, bahkan mereka itu petani itu luar biasa. Jadi petani yang menopang bahan pokok Indonesia.
Ini fokus taninya ke bidang apa nih Bang Yandi? Fokusnya ke cabai merah keriting sama cabai besar. Oh, jadi ini Cabai sayur. petani cabai. Iya. Bukan petani cabai-cabean. Nah, kalau petani cabai-cabean mah malah. Oh, kirain saya ini petani cabai-cabean. Bukan pemirsa Bukan. nih. Betul-betul petani cabai. Bukan petani cabai-cabean. Ya, Asli petani ya. asli. Dari tahun berapa nih jadi petani? Sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti 2019, 2019. 2020, 2021 atau 2018? 2018 akhir. 2018 akhir. Ini kira-kira ya di rata-rata di petani itu keuntungannya gimana nih petani nih? Keuntungan ya kalau lagi harganya lagi tinggi-tingginya per minggu bisa, ya kalau lagi cuaca bagus, harga mulus, cabainya mulus, 3-4 juta per minggu bisa masuk ke kantong. Luar biasa. Ya kalau di rata-rata nih Bang, misalkan gini, satu bulan satu panen itu 10 juta. Setahun berapa kali panen tuh Bang? Kalau setahun kan 2 kali nanam cabai. Nah, berarti 2 kali panen. Berarti 2 kali, sekali nanam tuh bisa nyampe 12 kali panen. 12 kali panen. Ya kalau harganya mulus mah ya lumayan gitu. Tapi kalau Ada buat nikah gitu? ya buat nikah. Buat ada. nikah. Nanti karena target beliau, dengar-dengar saya tadi di belakang, di backstage, katanya mau nikah. Iya. Rencana tahun ini. Oh, mau nikahin janda beliau. Bukan. Bukan. Gadis. Gadis. Ya. Jadi beliau rencana mau nikah dari rendang nanam cabai. Ya, itu. Luar biasa nih pemirsa. Jadi profesinya penting halal, betul Iya, kan Bang? betul. Jadi profesinya apapun yang penting halal. Profesi petani kan jarang, buat anak muda itu kadang berpikirnya gengsi. Gengsi. Tapi sekarang desa Girijaya itu ya banyak anak-anak muda yang menjadi petani. Iya. Luar biasa sekarang ini. Di desa Girijaya Kecamatan Pasir Kuda, anak-anak muda yang jadi petani. Ini bangga ya kita. Fokus Bang Yandi ini. Kenapa saya ini tanya nih, kenapa nggak nanam padi atau nanam jagung? Kenapa fokusnya di cabai Bang? Padi sebenarnya nanam, cuman nggak terlalu fokus. Ya. Jadi fokusnya ke cabai sama paling ya nempel-nempel dikit lah, ada melon, ada bawang. Tapi fokusnya cuma di cabai, soalnya kan buat pemasaran di kita tuh susah apa ya? Susah untuk pemasarannya gitu. Oh gitu. Jadi kalau selain cabai itu pemasarannya susah Ya, susah, kurang. Jadi kurang pemasaran. Jadi pemirsa di sini tuh perlu diketahui ya, banyak petani cabai. Jadi hampir sekitar 20% atau 30% masyarakat desa kami itu bercocok tanam atau dalam konteks pertanian perkebunan cabai ya, Ya. cabai. Terutama di daerah Geger ya. Gegar Itu di daerah Geger banyak sekali petani cabai. hampir 90%. Hampir 90% itu anak-anak muda ya kebanyakan. Yang banyak yang udah sukses, anak-anak muda. Jadi pilihannya cabai. Iya. Itu kan jenis cabai itu banyak Bang. Ada cabai keriting, Iya. ada cabai apa yang sayur. Cabai sayur. Fokusnya cabai apa nih Bang? Cabai merah keriting sama cabai sayur. Cabai sayur. Nih kalau nanam ya, menguntungkan yang mana Bang ini buat pemirsa nih? Antara mana? Antara cabai sayur sama nanam cabai keriting nih. Ya hampir sama. Bersama. Cuman bedanya kalau cabai sayur 2 bulan setengah udah panen. Udah Kalau panen. cabai keriting harus nunggu sampai 3-4 bulan baru panen. Gitu. Itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya ya musim penghujan bisa nyampe 5 bulan buat panen. Tapi kan kalau cabai sayur 2 bulan setengah juga udah dipanen. Soalnya udah bisa hijau. panen. Iya. Ya dengar-dengar ini dari beberapa informasi katanya perawatan cabai itu sulit, betul gak? Ya, sulit banget. Sulit banget ya. Bisa dijelaskan nih ke pemirsa nih bagaimana sulitnya nih? Sesulit apakah mencari jodoh kamu itu atau sulit mengurus cabai ini? Lebih sulit mencari jodoh. Lebih sulit mencari jodoh kan? Berarti merawat cabai itu gampang tapi mencari jodoh sulit. Iya. Katanya. Gampang-gampang susah. Gampang.
Kalau merawat cabai nih kita jelaskan ke pemirsa ini bagaimana nih? Ya kalau merawat cabai itu awalnya tekun Tekun awalnya. ya, sama fokus. Mm-mm. Harus fokus. Jadi kalau udah nanam cabai jangan dibarengi dengan main-main gak jelas gitu. Jadi Betul. harus fokus tiap hari ke kebun merawat. Soalnya kalau ditinggal seminggu pasti tanamannya rusak. Oh jadi harus Perawatannya dilihat per tiap hari bang. ya minimal dua hari sekali lah. Minimal 2 hari sekali. Jadi Ya. pemirsa kalau teman-teman mau bercocok tanam cabai harus siap minimal 2 hari sekali diliatin cabainya. Sama harus siap rugi. Harus siap rugi. Harusnya jadi petani jangan siap rugi tapi siap untung. Nah, gitu, tapi Bang. kan harga biar jadi doa. ya amin. Jadi kalau tergantung mindset kita, mudah-mudahan untung jangan rugi karena belum ada nama rugi. Ada Iya. juga artis untung. Oh benar. Iya. Nah, tapi pertama nanam cabai saya rugi pak. Oh, itu karena di doanya siap rugi. Kalau Ya dia benar, mungkin. pertamanya siap untung, insya Allah Iya. untung ya. Tapi mulai kesini pas nanam kedua ketiga sampai sekarang alhamdulillah ya sedikit lah ada buat nabung, buat modal kembali, nambah luas gitulah. Oh, luar biasa. Jadi kalau kita bertani harus siap bukan rugi tapi resiko terburuk. Resiko terburuk benar. Gitu ya. Jadi bahasanya jangan siap rugi. Karena bisa jadi ucapan pemirsa atau ucapan teman itu jadi doa. Kalau teman-teman siap rugi, nanti kedepannya bisa jadi rugi. Iya benar pak. Tapi resiko terburuk. Jadi Iya. kita harus memilih juga bahasa karena ucapan adalah doa. Gitu Oh, Bang. benar. Berarti diralat ya. Diralat. Harus siap rugi. Iya. Bukan siap rugi. Siap untung. Siap untung. Tapi siap dengan resiko terjelek. Oh iya benar. Tuh, jadi ucapan kita adalah doa gitu. Jadi Berawal dari doa gitu. berawal dari doa, mudah-mudahan karena doanya kita baik, ucapan kita baik, jadi proses dan hasilnya pun Baik. baik. Nah, ini katanya dengar juga selain cabai, nanam apa lagi nih Bang? Ya sayuran-sayuran kayak gitu. Sayuran, Kayak ada sosin, sosin, pakcoy, coy. kol. Cuman Pakcoy itu saudaranya Pakmin ya? oh bukan. Bukan. Kirain saudaranya Pakmin ya, Pakcoy. Kalau bahasa Indonesianya sawi sendok. Oh, sawi sendok. Tapi lebih fokusnya ke cabai enggak ke sayuran itu ya? Ya itu masalah pemasaran di kita tuh. Pemasaran. Jadi Susah. nanti teman-teman ataupun Pak Bupati ya, Pak Herman dan timnya mohon didengar ini Bupati Cianjur. Jadi para petani milenial yang ada di Cianjur Selatan sebetulnya bisa variatif menanam tanaman sayuran itu, tetapi mereka adalah kesusahan dalam proses pemasaran ya Pak. Ya benar-benar. Kesusahan. Di pengalaman kalau di Jawa itu, saya pernah tinggal di Magelang. Kalau di Jawa itu ada apa namanya tempat untuk lelang Bang. Ada tempat untuk lelang. Jadi pemerintah menyediakan, petani mengumpulkan. Ini harganya berani berapa. Jadi petani itu tidak tergencet oleh apa namanya tengkulak. Ya. Kalau di Jawa itu sistemnya lelang. Ini harganya berapa, harus dijual dan siapa yang penawar tertinggi Dia yang dapat. Dia yang dapat. Kalau di kita khususnya di Jawa Barat itu belum berjalan karena infrastruktur, jangankan infrastruktur kita itu ke kebun ya, Ya. jalan utamanya aja Aduh. luar biasa ya. Nah ini Bang, kita kembali ke topik tentang perkebunan. Kalau di rata-rata nih Bang, kalau di rata-rata dari 2 kali musim panen nih, kira-kira dapat berapa Bang? Kalau di nominal uang berapa miliar nih? Kalau hitungannya kalau semusim aja sekali nanam. Kalau sekali nanam kalau kita harganya kisaran 15.000, Ya, patokannya kan petani itu harganya 15.000. ya, Kalau di atas lebih dari 15.000 pasti untungnya lumayan banyak. ya. Ya di rata-rata 10 mah bisa. 10 juta Ya, sekali panen, keuntungan 10 juta. Berarti kalau
2 kali panen 20 juta. 20 juta dibagi 12 berapa? Udah lumayan. Iya. Tapi secara rasio ekonomi itu masih kurang. Iya. Itu dari modal berapa Bang kalau keuntungan segitu dari modalnya? Ya kisaran 3 sampai 3,5 juta. 3 sampai 3,5 juta itu bisa menghasilkan keuntungan bersih ya. Iya. Keuntungan bersih sekitar 10 juta. Iya. Tapi dengan perawatan yang cukup ekstra. Iya benar. Dan ini dengar-dengar dari beberapa masyarakat, katanya kalau musim panen dan komoditas cabainya mahal, suka tidur di kebun, betul nggak? Betul. Betul. Kadang pulang tuh cuman ngambil makan, udah berangkat lagi. Malam tidur, paling pagi-pagi pulang ngambil makan, balik lagi ke kebun. Gitu tiap hari kalau malam mah. Itu luar biasa. Jadi buat ibu-ibu mama yang suka nyambal, ini perjuangan petani untuk sampai ke dapurnya mama, sampai tidur di kebun. Ya benar. Sampai tidur di kebun ini luar biasa. Bahkan kalau malam tuh bukan tidur, gadang. Soalnya kalau tidur ada ya namanya, kalau harga lagi mahal kan suka ada orang yang iseng lah ngambil itu. Jadi ada, kalau bahasa kerennya perampok Ya itu. atau maling. Iya. Kalau bahasa KPK-nya koruptor. Ya. Oh bukan, maling juga sama. Jangan sampai ya. Jadi kita mencari rezeki itu ya harusnya yang halal. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita mencari rezeki dikasih makan sama anak jadi darah, itu jadi haram memangnya. Ya. Jadi sebetulnya harus ada rasa aman buat petani yang Ya. yang maling. Karena kasihan harus ngeronda. Jadi nanti ini berimbasnya ke kesehatan. Nah, saya mau tanya nih Bang, kenapa nggak nanam selain cabai nih, misal yang fokus, kenapa udah cinta banget ke cabai, ataukah faktor tadi itu hanya pemasaran Bang? Ya gimana ya, mau nanam tanaman lain sudah, kalau bahasa cinta mah udah terlanjur sayang. Terlanjur sayang. Soalnya kalau kita nanam yang lain, kita gak dirawat gitu, gak disayang, ntar tanamannya hancur jadi jelek. Oh gitu. Jadi pemirsa udah sayang kalian sama cabai. Nah, Bukan sama cabai-cabean ya. bukan. Bukan, jadi udah sayang. Tapi kalau nanti sama cabai sama istri sayang mana nih? Sama-sama sayang kayaknya. Oh sama-sama. Jadi nanti takutnya istrinya ditinggal malah main sama cabai. Gak ya, jadi karena mungkin udah terlalu sering nanam cabai. Nah Bang, ini dengar ini saat ini katanya nih pupuk itu sulit ya? Betul? Sulit banget. Sulit banget ya? Iya. Pupuk bersubsidi atau pupuk apa nih? Kalau petani ya, kalau pakai pupuk ya pasti pakai pupuk bersubsidi. Soalnya kalau tidak bersubsidi pasti nambah kos biaya. Harganya nanti melambung. Iya, jadi kos biaya kita buat nanam cabai jadi membengkak. Jadi untuk mengembalikan modal kita juga lumayan sulit. Nanti kita sampaikan ke Pak Menteri Pertanian nih, Bapak, sampai nih tayangan ini ke Pak Syahrul Yassin Limpo. Iya. Ini sulit katanya nih pupuk bagaimana nih. Mudah-mudahan juga nanti Pak Bupati bisa dengar, bisa lihat tayangan ini, sampai ternyata permasalahan ini yang khususnya di Cianjur Selatan atau mungkin seluruh Indonesia, pupuk ini langka ya Bang? Iya, langka banget. Langka banget. Jadi ini jadi satu problem katanya nih dari para petani. Tapi untuk mensiasati pupuk yang langka ini saat ini gimana Bang? Apakah beralih ke pupuk organik atau gimana nih Bang? Ya kita dipadukan antara organik sama kimia. Solusinya gitu. Kan untuk ada cuman sedikit pupuk bersubsidi itu. Ya buat nambah-nambah kita pakai organik buat nutupi nutrisi buat cabenya itu. Buat cabenya itu ya. Jadi ini enggak itu apa ya Bang, enggak enggak kepengen bercocok tanam secara organik aja. Pengen sih, cuman masalahnya di tempatnya kayaknya agak kurang cocok sama pengetahuan kita, kan masih kena jadi campur bahasa Sunda. Iya, gak apa-apa Bang. Ini channel gampang. Jadi pengetahuannya kita kurang di organik itu. Soalnya kan
organik tuh apa ya, kayak kata teman, harus pengetahuannya harus banyak gitu kalau organik gitu. Susah dapat barangnya gitu. Seharusnya kan ada ini Bang, ada program penyuluh pertanian. Nah itu. Tapi sampai selama ini ya, selama Bang Yandi bertani dari 2008 akhir sampai 2001 sampai sekarang ya. Kira-kira udah berapa kali tuh didatangi penyuluh pertanian nih? Belum pernah. Ya. Nih buat Pak Jokowi dan para menteri, nanti mohon nih kepada para petani, mohon diperhatikan, disediakan penyuluh pertanian agar mereka bertambah wawasan. Karena saya yakin kalau para penyuluh itu biasanya hasil penelitian ya Bang, hasil penelitian disampaikan ke warga masyarakat. Mudah-mudahan nanti ke depan satu dusun atau satu desa lah minimal ada satu penyuluh, sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, setelah kita berbicara, saya kira sudah cukup untuk pembicaraan pertanian ya. Kita mau berbicara nih asmaranya Bang Yandi nih. Waduh. Karena dengar-dengar tadi di backstage katanya 2021 ini Bang Yandi mau nikah ya, betul? Ya betul. Target. Dari 2021 ini catat. Ini udah agak jomblo lagi nanti. Karena kalau nggak salah 2021 nggak nikah nanti bisa dimusnahkan. Vaksin Sinovac. Nah, nggak nyebut ya. Rencana ini Bang, kapan ini mau nikah nih? Mau pas masa lajang nih. Rencana ya di antara bulan 4 bulan 5 lah. Bulan 4 bulan 5. Sekitar April Mei ya. Jadi udah calonnya udah ada? Ada. Mau? Mudah-mudahan, insya Allah. Udah direstui orang tua? Udah dong, udah pada tahu, keluar tahu ya. Jadi mulai sekarang nih Bang Yandi harus latihan ijab kabul. Ijab kabul. Kemudian Bang Yandi mempersiapkan bagaimana proses proses dari single menjadi double. Ini kayak badminton ya. Single ke double. Karena dari single ke menikah itu nanti beda Bang, jadi nggak bisa main-main, harus fokus ke keluarga. Ini cita-cita nanti kalau setelah menikah mau seperti apa nih Bang? Setelah menikah? Kalau udah nikah ya pertama punya anak, terus renovasi rumah gitu. Udah punya rumah? Ada, walaupun ya di kecil gitu. Mau renovasi kan? Ya renovasi dulu, renovasi rumah. Rencananya sih habis nikah tuh renovasi rumah dulu, baru punya anak biar anak kita nanti lebih nyaman gitu. Rencana mau tinggal di mana nih Rencana tinggal di mana? Maksudnya di daerah, di tempat istri atau di tempat abang nih? Ya di tempat saya sendiri. Di mana tempatnya Bang? Saya belum, tadi dari awal juga belum tahu ini di mana ini Bang ini. Di Kampung Rawalame, Desa Girijaya, Kecamatan Pasir Kuda. Kampung Rawalame, Cianjur Selatan. Ada gak di peta kita? Planet mana nih? Jangan-jangan kayak Bekasi nih. Planet Pluto. Masih planet bumi ya? Ya masih. Nanti kalau teman-teman pengen tahu dicari aja di Google Earth Rawalame. Ntar muncul. Gak muncul. California. Ya, jadi gagal. Jadi Bang Yandi nanti rencana mau tinggal di Rawalame. Tapi nanti masih fokus ke bertani ya? Iya masih. Cuman rencana sih mudah-mudahan di Kabul gitu. Jadi cara pertaniannya lebih ke modern gitu. Jadi bertani nanti lebih ke modern. Iya. Maksudnya ke modern alatnya atau caranya atau gimana Bang? Alat dan caranya. Jadi jadi ini mengharap juga bantuan dari pemerintah mungkin ya. Iya. Karena yang punya kebijakan itu adalah para pemerintah. Iya. Jadi alatnya, kemudian caranya juga harus agak sedikit karena harusnya kan biar lebih efektif ya Bang ya. Iya. Jadi bertani itu jadi jangan ada istilah tani timbul rugi. Iya benar. Dagang timbul hutang, itu ungkapan Sunda. Jangan sampai seperti itu. Bertani jadi rugi, dagang jadi ada hutang. Iya. Nah, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan ke depan
orang-orang yang bertani itu bisa menghasilkan penghasilan yang lebih. Iya. Jadi bisa sejahtera para petani, jangan sampai yang sejahtera hanya para tengkulak, sementara para petani yang bercucuran keringat darah ini lebih sadis, berkeringat darah, itu tidak sejahtera. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah. Nah, ke depan nih Bang, kalau saat ini ya biasanya berapa meter persegi nih Abang bertaninya itu? Lahan pertaniannya luasnya berapa yang sekarang digarap itu? Sekitar 3 sampai 4 patok. 3, berarti pemirsa kalau 3 patok itu 3 kali 4 1.200 meter persegi. Ya. Iya. 1.200 meter persegi dengan apa namanya modal itu 3.500.000 ya. Ya, kadang bisa kurang, kadang bisa lebih. Jadi rata-ratanya 3.500.000. Iya. Jadi kalau Bang Yandi nanti mau bertani dengan 2 kali lipatnya, misalkan 6 patok, berarti butuh modal sekitar 7 juta ya Bang ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih naik lagi. Amin. Banyak lahan di sini yang masih kosong, tapi jangan nyerobot lahan Bang. Bahaya, bisa masuk penjara. Jadi di sini alhamdulillah para petani di kita itu baik-baik. Jadi berarti kalau misalkan Abang bertani sekitar 6 patok atau dengan lahan 1.000 kalau 6 kali 4 berapa? 2.400 meter ya. 2.400 meter itu keuntungan juga nanti berkelipat-lipat ya. Tapi tempatnya kan udah ada ya Bang ya? Tempat buat pertaniannya nanti ada. Jadi kalau nikah istrinya ini harus dipersiapkan karena nanti mudah-mudahan dengan bertambahnya tempat nanti luasnya, dan hasilnya juga bertambah. Nah, ke depan ini yang kalau lahan-lahan tambahan itu Bang, kira-kira mau ditanami cabai juga? Rencana sih pengen ngembangin tanaman melon. Ya. Tapi udah cocok kita. Udah nanam, cocok, berbuah manis gitu. Udah. Berarti kayak saya dong. bisa. Iya. Jadi ke depan katanya mau fokus di tanaman apa Bang? Tanaman melon. Iya, melon. Ya. Jadi diversifikasi mungkin karena cabai udah ada ilmunya, kembali ke tanaman selanjutnya adalah mau fokus nanami melon. Karena kalau melon jangankan di Yogyakarta, di kita aja nanti laku ya. Iya. Susah di kita susah. Cari buah melon iya, susah. Cari buah melon di kita susah ya. Jadi kalau Bang yang ditanam bisa ya sehari ya prospeknya lumayan lah. Lumayan gitu. Jadi bisa menambah penghasilan. Sebetulnya kita itu jangan jauh-jauh ke kota dulu. Kalau mau di kampung pun banyak ya. Iya. Jadi kita jangan gengsi jadi petani, jangan gengsi jadi peternak. Itu di lingkungan kita masih banyak yang kita pelihara. Nah ini Bang, kemarin Bang Ridwan Kamil meluncurkan program siap memberikan modal 5.000 petani milenial. Udah tahu belum Bang? Udah tahu. Udah di searching ya di webnya, di Google. Udah dicari-cari informasinya gitu. Nah nanti kalau ada pihak terkait yang menonton tayangan ini, tolong nih dikasih tahu nih Bang Yandi, nanti bisa menghubungi saya bagaimana cara mengakses bantuan Bang Ridwan Kamil yang buat 5.000 petani milenial. Ya, soalnya saya minat juga itu. Karena ini masih petani milenial juga. Nah ini buat teman-teman yang mau mengajukan bantuan ke Provinsi Jawa Barat, sekarang bisa bukanya APBD jabarprov.id atau .co.id. Nanti mengajukannya di sana Bang. Iya. Di sana mengajukannya. Nah kita berbicara ke pertanian lagi Bang. Saya suka nih sama pertanian. Selain tadi kan udah rencana setelah cabai, melon, apalagi nih Bang tanam? Porang. Ya. Porang. Tanaman yang lagi hits sekarang. Lagi hit. Kenapa milih tanaman porang Bang? Kenapa nggak kunyit hitam Bang? Kenapa nggak jahe Bang?
Jahe nanam juga, cuman janda herang nih jahe asli. nanam juga, cuman sedikit gitu, Oh. nggak terlalu minat, cuman ya dikit-dikit lah buat nambah-nambah. Tapi kalau orang pengen ditekuni, soalnya kan orang mah gak terlalu perawatannya, gak terlalu banyak pestisidanya gitulah. Jadi nggak sulit ya kalau nanam Ya. porang. Sekarang di kita udah banyak bang yang nanam porang atau masih belum ada nih? Kalau nanam yang dibuat jadi di kebun gitu, dibikin perkebunan itu belum ada. Belum Cuman ada. ya nyari yang porang liar gitu di hutan, terus mereka tanam di pinggir-pinggir rumah. Kalau gitu mah ada banyak itu, sekarang lagi hit. Kalau harga porang itu berapa kisarannya? Dengar-dengar sih kalau pas panen bisa, kalau mentahnya bisa nyampe 10.000 10.000 per kilo. per kilo. Cuman orang tuh gak nanam, harus nunggu 1 sampai 2 tahun dulu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak beberapa bulan tapi Enggak. tahun ya. Iya. Tapi keuntungannya kalau kita dengar-dengar kata teman, ada yang nanam, lupa lagi kalau luas lahannya mah, cuman dia sekali nanam, sekali panen, satu mobil bisa kebeli. Gitu. Ya bisa ratusan juta. Tapi bisa ditumpang sari nggak bang itu? Bisa sama pohon gitu. Jadi kita nanamnya pohon seperti kayak mahoni, sengon gitu. ya di bawahnya kita tanami porang. Jadi dua keuntungan, sembari nunggu kayunya besar, porangnya juga ada. iya gitu. Nggak mau didiversifikasi lagi sama kapol bang? Kapolaga udah nanam? Udah. Jadi itu tanaman-tanaman yang bisa teman-teman disatukan. Selain nanam kayu, kalau di kampung ada porang, kemudian kapulaga. Jadi lahan itu tetap produktif, jangan sampai ada lahan yang berada di lingkungan kita itu tidak produktif ya bang ya. Iya. Jadi kalau di kampung itu harus produktif. Kalau gak produktif kita gak makan. Nah, Kembali lagi ke perut. iya. Kalau di kota itu mau daun singkong aja harus Beli. Tapi kalau di kampung Metik. tinggal metik punya tetangga. Iya. Minta sama tetangga dikasih, nggak perlu beli. Kalau di kota harus beli. Kalau di kota metik di kebun orang bisa-bisa Wah, bisa-bisa kena pidana kalau. Iya benar. Tapi enaknya hidup di kampung. Jadi kalau enak di kampung itu mau sayuran apa itu tinggal metik. Iya. Enak. Tapi kalau di kota itu harus tetap beli apapun yang mau sayuran ini. Kalau di kampung banyak. Nah ini bang, katanya dengar abang itu dulu pernah, menurut saya setelah saya tanya sama teman-teman, abang pernah nanam juga kol. Iya pernah. Gimana itu? Kenapa nggak dilanjut bang? Perawatannya aduh. No. Jadi kita tuh perawatannya emang panennya jarak panennya lebih sebentar, penanamannya. Cuman saya ilmu saya belum nyampe gitu. Jadi belum nyampe ke sana gitu. Iya, soalnya kan perawatannya masih disamakan dengan cabai. Sedangkan perawatannya pasti beda. Kan tumbuhannya beda, pasti perawatannya juga beda. Soalnya kan kalau ulat musuh utamanya ulat. Musuh utamanya ulat. Nah, ya. Jadi pestisidanya juga harus yang tepat, jangan asal-asalan gitu. Tuh pemirsa, jadi yang butuh perawatan itu bukan hanya istri Anda yang harus glowing, Pakai gitu. skincare, ternyata kol juga ya teman-teman perlu perawatan. Plus skincare juga. Ya. Malahan hampir lebih mahal skincare kol. Oh, skincare mahal ya. Jadi perawatan teman-teman para artis itu lebih mahal tuh perawatan. Tapi skincare juga harus ada perawatan. Ternyata perawatan kol itu ya sulit ya bang ya. Ya sulit. Jadi musuh utama kol itu ulat. Iya. Ulat musuh utamanya. Nah selain itu pernah nanam apa lagi bang? Selain cabe, kol, pakcoy, bawang daun. Bawang daun. Bukan bawang merah, bawang putih. Bukan. Bisa jadi mereka bertengkar. Takutnya bertengkar. Jadi abang ini nggak mau nanam bawang merah, bawang putih. Takutnya nanti bertengkar katanya. Jadi bawang daun. Kenapa nggak dilanjutkan nanam bawang daun, fokus ke bawang daun? Perawatannya gimana?
Perawatannya sih lebih mudah, Lebih mudah. cuman setiap kali nanam cabai pasti nanam bawang, soalnya kan ditumpang sari. Oh, tumpang sari Iya. ya. Sebelum kita panen cabai, nah sebelum nunggu kita panen seperti sayuran yang kayak bawang, Gitu. sosin pakcoy bisa sebulan udah bisa panen. Kalau bawang 2 bulan, sebulan setengah juga udah bisa panen. Jadi untuk menutupi biaya-biaya operasional Sehari-hari tanam gitu. cabai gitu ya, ditumpang sari dengan pakcoy, sosin, bawang. Ya. Gitu ya. Jadi ini luar biasa teman-teman pemirsa. Kalau pemirsa mau bertani itu harus ditumpang sarikan. Nanti kalau harga misalkan cabainya anjlok ya, Iya. anjlok masih terbantu dengan tanaman yang lain. Iya. Selain itu Bang, pernah nanam apa lagi Bang? Pernah nanam kebaikan kah atau apa? Keburukan. Kalau nanam keburukan kayak amit-amit. Amit-amit, ya. Nanam apa lagi nih untuk sayuran apa? Pernah nanam apa lagi nih? Apa ya? Brokoli pernah. Brokoli, gimana tuh brokoli? Kenapa nggak dilanjut? Pengennya sih dilanjut, cuman ya itu pemasaran. Susahnya di pemasaran, mentok di pemasaran. Mentok di pemasaran. Iya. Selain brokoli apa lagi Bang? Udah itu aja kayaknya. Nah, ini tipe petani yang coba-coba pemirsa. Jadi nggak fokus di satu tanaman. Oh, masih mencoba tanaman itu, tanaman ini. Tapi ini bagus karena ini nanti semakin memperkaya keilmuannya, semakin memperkaya pengetahuannya, sehingga nanti bisa dipilih ini tanaman apa yang cocok, tanaman apa yang menguntungkan, lebih menjanjikan. Biar kan kalau tanaman jangan jadi petani kata orang. Ya, Jadi kita harus nyoba dulu biar percaya gitu. Betul, jadi Seperti harus belajar. nyoba dulu biar percaya ya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Bang Yandi Atok ini, Bang Yandi Atok itu sudah mencoba beberapa jenis sayuran ya, berkebunnya, tetapi lebih cintanya ke cabai ya, lebih cinta ke cabai, lebih seringnya ke tanaman cabai. Nah kalau bisa nanti Pak Menteri Pertanian ini pemuda-pemuda yang kreatif seperti ini itu diberikan pelatihan atau dikasih penyuluh bagaimana bertanam cabai yang baik dan benar sehingga mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Begitu ya Bang? Iya, betul. Nah, itu harus menjadi catatan kita. Nah, ini Bang, selain bertani nih Bang, selain khusus di cabai, Abang ini mau mengembangkan usaha apa lagi nih Bang ke depan nih? Pengennya sih berbisnis, tapi bisnisnya arahnya ke pertanian juga. Oh gitu. Ya pengennya sih, soalnya udah merasain gitu susahnya cari obat-obatan pestisidanya. Jadi saya tuh pengen bikin usaha gitu, pestisida jual pestisida buat petani. Soalnya kan kalau kita beli dari tengkulak itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga pasaran. Soalnya kan katanya modal gitu. Itu perkiraan Bang kalau misalkan bikin usaha seperti itu penjualan obat-obat pertanian berapa tuh kira-kira nih? Ya kalau dihitung-hitung sih minimal ya 30 mah harus punya gitu. 30 US dollar ya? Wah bukan, rupiah. 30 juta rupiah. Buat modal awal gitu. Modal awal. Buat beli pertama gitulah. Beli pestisida. apa aja tuh? Kira-kira pestisida seperti pestisida sama fungisidanya gitu. Sama pupuk juga supaya kita petani nggak kecekik sama tengkulak gitu. Jadi pemirsa teman-teman, ternyata Bang Yandi ini nanti ke depan mau mengembangkan usahanya ke menjadi bos penjualan pestisida. Amin. Atau obat-obatan anti hama. Ya. Jadi tujuannya mulia. Jadi untuk biar petani nggak terlalu tercekik. Nah. Ya, jadi keuntungan, ya ngambil keuntungan sih wajar, tapi jangan sampai
terlalu tinggi ya Bang Iya. ya. Jadi terlalu tinggi, mudah-mudahan dengan niat yang bagus nanti bisa. Itu modal awalnya sekitar 30 jutaan. Kok Iya. besar Bang itu hanya untuk Itu cuman buat beli pestisidanya aja. gitu. Rencana sih kalau jual di rumah dulu gitu. Ini Bang, Abang memang sudah punya tempat untuk berbelanja nih kalau misalkan saya menjual obat-obatan. Udah ada gitu. Udah ada di sekitar mana nih? Ya masih sekitaran Cianjur gitu. Cuman harganya lebih bersaing gitu. Enggak ke Jakarta nih. Nggak ada channel. Oh, nggak ada channel. Jadi kalau teman-teman yang nonton punya channel jual apa namanya pupuk ataupun pestisida, obat-obat buat pertanian, nanti bisa menghubungi channel kami, kita bisa sambungkan. Tapi beliau ini bisa lahan bisnis juga buat teman-teman yang mau berbisnis, nanti mau jadi supplier, Ya. atau juga bisa nggak punya modal nih kita, tapi ada pemirsa yang mau membantu, misalkan nyimpen dulu, kalau udah laku baru uangnya dikasih. Iya, Itu bisa. juga bisa nanti ya Bang. Iya, bisa. Bisa, tapi insya Allah amanah ya, harus Iya, amanah. amin. Karena salah satu kunci usaha biar sukses, biar berhasil, biar barokah, itu adalah amanah Bang. Iya, Itu adalah kejujuran modal awal. pada awal. Karena punya uang berapapun, kalau teman-teman, kalau sahabat-sahabat rekan-rekan semua tidak jujur, itu tidak akan jadi modal. Anda punya uang 1 miliar, tapi Anda terkenal tidak jujur, mana mau ada orang yang mau kerjasama dengan Anda. Pasti. Tapi Anda tidak punya uang, kalau jujur, Anda insya Allah akan berhasil. Kira-kira Bang, ini sebelum tayangan terakhir masih ada ini nggak yang mau disampaikan nih Bang ke pemirsa? Ya, buat anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Buat milenial gitu. Ya. Pesannya ya jangan malu, jangan gengsi, karena gengsi gak bikin perut isi. Kerjakan pekerjaan yang halal gitu. Jangan banyak main. Jangan Bang main. Lebih baik jadi petani daripada banyak main. Lumayan bisa ngasilin Quote-nya duit. bagus nih. Jangan malu, jangan gengsi, karena tidak Gengsi gak bikin perut isi. gengsi gak kan jadi perut isi gitu. Kuat bagus nih, jangan malu, jangan gengsi, karena gengsi tidak akan menjadi perut, tidak akan bikin perut isi. Itu kuat yang bagus ini buat pemirsa. Jadi buat kaum muda, milenial, yuk kita mulai usaha. Sebetulnya bukan lapangan pekerjaan tidak ada, tetapi karena kita tidak mau bekerja yang ada gitu, tidak mau bekerja yang berada di lingkungan, karena kita karena saya sarjana misalkan, saya malu nih mengerjakan pekerjaan ini. Masa saya sarjana jadi petani, masa saya sarjana jadi begini. Sebetulnya bukan lowongan pekerjaan yang tidak ada, bukan lahan pekerjaan yang tidak ada, tapi karena gengsi gitu. Masa saya udah tinggi-tinggi sekolah SMA, saya jadi petani, itu jangan. Padahal ilmunya bisa dipakai buat Bisa pertanian. buat pertanian. Jadi buat sahabat-sahabat, buat teman-teman dimanapun berada, yuk mulai dari sekarang kita lakukan apa yang kita bisa. Kita jangan gengsi, jangan malu untuk terus berkarya. Jangan malu kita jadi petani, jangan malu kita pekerjaan yang lain. Selama pekerjaan itu halal, maka lakukan. Selama pekerjaan itu baik, halal, jangan kita melihat ocehan dari orang, maka kita terus lakukan. Dan yang penting usaha kita barokah. Amin. Itu aja tayangan dari saya, dari season kedua dari Bang Yandi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Kita akan hadirkan beberapa narasumber nanti yang yang sesuai kebutuhan. Kalau hari ini ada 2 narasumber. Yang pertama tadi fokus di rumah baca, mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua di pertanian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.